Sekeluarga demi menghindari monster, hidup di bawah tanah selama 301 hari. Mereka hanya makan makanan kalengan, tidak peduli ada suara di luar. Mereka tidak pernah keluar, karena monster ada di luar, ingin menghancurkan. Tapi, tersisa 13 kaleng. Ibu memutuskan, menyisakan untuk putrinya, ia dan suaminya, pergi mencari makan. Tak diduga, saat Lucy buka kaleng, di dalam kosong, ada lubang. Pasti tikus. Ibu melihat kaleng yang lainnya, ada 12 kaleng, kosong. Di mana ini? Mereka mencoba keluar. Malam ini, ibu menyuruh ayah istirahat. Baru saja tidur, Lucy membangunkannya, ternyata melihat tikus itu. Ayah ambil pisau, ingin membunuhnya. Untuk ganti rugi kaleng itu, mereka sudah lama tidak makan daging. Melihat ayah mendekati tikus, Lucy bertanya ke ibu, cara membuat daging tikus agar enak. Ayah menginjak ranting. Tikus kaget, langsung pergi. Gagal. Lihat ke sudut lain, ditusuk lagi. Tenaganya terlalu kuat. Pisau tersangkut di meja, tidak bisa ditarik. Melihat tikus mau masuk ke lubang, ibu pakai palu, memukulnya sampai mati. Di sini, ibu mencium bau asap. Saat tikus kabur, menyenggol lampu, ayah ingin memadamkan, tapi terlalu panas. Sulit menyentuh, hanya bisa membawa istri dan putrinya bersembunyi. Minyak lampu membakar seluruh meja. Untungnya mereka selamat. Ingin memadamkan api, tapi tidak bisa. Asap keluar, menarik perhatian monster. Ayah tahu, sekarang gelap, asap akan menghilang cepat. Tapi ibu menyadari, ada debu dari kayu terbakar di sekitar ventilasi, agar tidak ketahuan sebelum monster datang. Keluar, untuk membersihkan debu. Sebelum ibu pergi, ia beritahu Lucy, apapun yang terjadi di luar, jika diserang monster, jangan pernah pergi dari sini. Lalu, ayah membuka lubang. Ibu memanjat ke atas. Putrinya sudah dewasa, ia ingin bantu orang tuanya. Pakai periskop, mengamati sekeliling mereka. Pergerakan orang tuanya saat bersih-bersih buat ia kaget. Ia melihat ke arah lain. Dari kejauhan ada bayangan. Putrinya takut monster datang, berteriak ke orang tuanya. Tapi mereka terlalu jauh, tidak bisa dengar. Lucy harus beritahu mereka sebelum monster tiba. Jadi ia mengabaikan peringatan ibu, membuka pintu. Tapi tidak melihat orang tuanya. Ia pun berteriak. Tiba-tiba ada tangan menutup mulutnya. Ibu menemukannya. Ayah datang untuk memeriksa situasi. Lucy ingin mengatakannya, tapi tidak bisa. Melihat ke hutan, ayah merasa ada yang salah. Jangan khawatir, ibu melihat rusa itu berlari ketakutan. Pasti ada sesuatu. Mereka bersembunyi kembali, menutup pintu, memakai rantai. Lucy bertanya apa yang terjadi. Ini tanda kehidupan mereka. Selamat ke 301 hari. Monster membunuh manusia. Jarak mereka semakin dekat. Tapi mereka berhasil bersembunyi. Walaupun tidak ketahuan, ayahnya waspada. Perlahan masuk ke kamar. Ada suara. Ada satu monster di atas. Lucy menangis. Ayah dengar monster pergi. Menenangkan Lucy. Menutup matamu. Minta Lucy berpikir sedang ada di pantai. Ada hembusan angin laut. Suasana hati Lucy menjadi tenang. Tapi kali ini, monster kembali. Tidak pasti apa sudah ketahuan. Mengikuti langkah monster ke pintu. Berhenti tepat di atas mereka. Ayah beritahu ibu, jangan bersuara. Kita tidak akan ketahuan. Ibu mengerti. Menoleh. Boneka Lucy tersangkut ke sekrup berkarat. Mengeluarkan suara. Masih ada suara. Ayah merebut bonekanya. Merobek tubuh boneka. Mengambil suara. Merusaknya. Tapi ini belum berakhir. Pintu perlahan terbuka. Sekeluarga hanya berdoa agar rantai kuat. Tapi monster terlalu kuat. Rantai satu demi satu lepas. Tidak akan bertahan lama. Ayah mencari alat untuk perkuat pintu. Ibu memanjat, menahan rantai. Saat ayah datang, memanjat, pintu seketika terbuka sedikit. Monster melihat. Terlihat sepasang mata monster menyala. Demi melindungi istrinya, ayah pakai alat memukul monster untuk mundur. Menutup kembali pintu. Monster sudah terdiam. Tiba-tiba ada getaran di ruangan. Monster lain tiba.
Mereka menghancurkan pintu. Sekumpulan monster masuk. Monster melompat turun. Ibu melempar lampu minyak, membakar tirai, pakai lemari untuk menghalang. Ditambah api, bisa mencegah monster. Sisi lain, Lucy sadar. Dari ventilasi bisa kabur. Ayah memecahkan papan. Ibu memanjat ke atas. Setelah aman, membawa Lucy keluar. Giliran ayah. Karena bahunya lebar, ia tersangkut. Terburu-buru, ibu menarik tangan ayah. Berbalik badan, mematahkan tulang bahunya. Ayah tidak peduli. Harus lolos sebelum monster datang. Ibu menarik ayah, baru setengah tubuh keluar. Satu kaki ayah ditarik monster. Ayah tahu, tidak ada yang bisa lolos. Bilang ke ibu, untuk jaga putrinya. Lalu melompat turun. Mengorbankan diri, agar istri dan putrinya bisa kabur. Ibu melihat suaminya, dimakan oleh monster. Meskipun sedih, apa yang bisa dilakukan? Mereka bergegas kabur. Berlari, menghindari dari monster. Saat helikopter tentara tiba, jaring dilempar ke mereka. Awalnya virus itu ada, ilmuwan tidak tahu dari mana asalnya. Pemerintah berencana mengebom kota, mencoba membunuh virus. Tapi keluarga ini tahu letak kota untuk bersembunyi, masuk ke bawah tanah untuk bertahan. Tapi ibu sadar, tangannya terluka. Orang yang terluka, lukanya akan semakin parah. Mereka menyadari itu, bahwa virus menyebar di udara. Mereka semua terinfeksi. Jadi, mengurung diri di bawah tanah. Monster bermata hijau adalah tentara. Mereka mengambil darah ibu dan Lucy, lalu menembak, bersiap membunuh. Di saat tentara beri aba-aba, tiba-tiba dari belakang ada yang menusuknya. Ayah dengan wajah penuh darah muncul. Terlihat seperti Hulk, lepas kendali, menjadi zombie, tenaga dan kecepatan melebihi orang biasa. Ia membunuh 4 tentara, ingin bunuh tentara lain. Sisa tentara melihat ada pembuluh darah di wajahnya, langsung menembaknya. Ia langsung mati terbunuh. Melihat suaminya sudah mati, ibu langsung berubah. Ia marah, membawa putrinya kabur. Tentara mencari mereka untuk membunuh. Membawa senjata. Dari kejauhan, tentara menembak. Ibu tertembak. Saat bersiap, akan tembak lagi. Tiba-tiba Lucy muncul. Ingin membunuh tentara, tapi ibu menghentikannya. Ibu tidak mau Lucy membunuh tentara. Lucy berubah jadi zombie. Tidak bisa mengendalikan diri. Berbalik melompat ke arah ibu. Ibu hanya bisa memanggil nama putrinya. Kamu bisa, pasti bisa. Putrinya berusaha mengendalikan diri. Ibu tahu, putrinya sudah berubah. Mereka berpelukan. Saat ini, helikopter datang. Di atas langit, mereka hanya bisa melarikan diri lagi. Mereka bersembunyi, berjalan setengah. Ada yang memanggil nama Lucy. Tak disangka, itu adalah anak tetangga. Ia menemukan jaket Lucy, lalu ajak mereka ke saluran pembuangan. Ternyata saat pengeboman, ada yang bersembunyi di sini, yang tidak terinfeksi. Kehidupan mereka di sana. Sekarang, semuanya tidak peduli siapa yang terinfeksi, selama bersama orang yang dicintai. Itu jadi kekuatan untuk mereka.